Jadi relativitas khusus pada bagian yang pertama adalah berhubungan dengan masalah pengukuran. Jadi kita belajar bahwa pada masa fisika klasik, pengukuran suatu besaran seperti panjang, massa, atau juga lamanya suatu peristiwa, menurut pengamat yang satu dan menurut pengamat yang lainnya, nilainya adalah sama. Jadi misalkan kita bicara massa dari suatu benda, katakan nilainya 1 kilogram, maka menurut pengamat satu, ia menyatakan nilainya 1 kilogram, pengamat kedua juga sama, dan yang lainnya juga menyatakan nilai yang sama 1 kilogram. Atau lamanya peristiwa, misalkan suatu ayunan bandul. Nah, kalau pengamat yang pertama menyatakan bahwa periodenya adalah 1 detik, maka pengamat yang lain-lainnya juga akan menyatakan periode yang sama, yakni 1 detik. Jika terdapat perbedaan pengukuran adalah masalahnya pada alat ukur yang digunakan. Jadi bukan pada hal yang lebih bersifat fundamental. Nah, namun apabila pengukuran itu dilakukan atau menurut benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, yakni 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, maka nilai-nilai dari pengukuran-pengukuran tersebut adalah berbeda. Nah, jadi pada bagian ini kita perlu pertama mengenal apa yang dinyatakan oleh pengamat atau pengukur yang mengukur benda tersebut secara langsung, dinamakan sebagai proper measurement. Dan yang kedua adalah pengukuran yang dinyatakan oleh pengamat yang bergerak terhadap benda atau peristiwa itu, yakni relativistic measurement. Nah, ini adalah dua hal yang akan sering kita nanti jumpa ya, atau nyatakan bagaimana keterkaitan satu terhadap yang lain. Nah, di bagian pertama kita akan belajar tentang hubungan catatan waktu antara pengamat yang sesungguhnya atau proper observer dan pengamat yang bergerak atau relativistic observer. Nah, kasus yang pertama adalah dilasi waktu atau time dilation. Jadi misalkan begini, kalau ada seorang pengamat di bumi, ia melakukan percobaan bandul. Maka, ketika ia mengukur periode bandul ini, pengukuran yang ia dapati adalah pengukuran yang sesungguhnya, atau kita sebut proper time. Karena ia berada bersama-sama bersama bandul itu dalam satu kerangka yang sama. Nah, sekarang bayangkan ada sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi misalkan, sekali lagi memang soal-soal relativistik ini adalah soal-soal yang di luar intuisi kita, karena memang secara eksperimental untuk benda-benda seperti pesawat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya belumlah bisa diwujudkan. Namun ada satu hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari soal-soal tersebut. Nah, misalkan sekali lagi ada pesawat bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Maka menurut pengamat ini, kita sebut saja ini adalah pengamat A. Maka dia ketika menyatakan pengukuran waktu dari periode bandul tersebut, maka apa yang dia nyatakan adalah pengukuran yang relativistik. Karena dia bergerak terhadap bandul itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita ubah jadi
di pesawat tadi, si A, lalu di dalamnya ada bandul yang juga bergerak. Maka ketika A mengukur bandul ini, apa yang dia ukur ini adalah ukuran yang sebenarnya atau proper time. Sedangkan kebalikannya, jika ada seorang pengamat di luar pesawat, misalkan di bumi pengamat ini, maka ketika ia menyatakan bagaimana periode bandul itu, maka apa yang ia nyatakan adalah ukuran yang relativistik. Jadi di bagian ini sebenarnya penting bagi kita semua untuk memahami terlebih dahulu manakah pengukuran-pengukuran yang sesungguhnya dan manakah pengukuran-pengukuran yang relativistik. Nah, secara sederhana kita bisa katakan bahwa pengukuran yang sebenarnya atau proper measurement adalah pengukuran di mana pengamat itu berada di kerangka yang sama bersama dengan benda yang diukurnya. Namun, jika pengamat itu berada di luar kerangka itu, maka ukuran yang ia nyatakan adalah ukuran yang relativistik. Nah, baik. Jadi, nanti kita akan tuliskan untuk ukuran yang sesungguhnya atau proper time sebagai T0 dan relativistic time sebagai T. Nah, antara kedua nilai ini dihubungkan oleh apa yang dinamakan sebagai Lorentz factor atau gamma yang nilainya sama dengan 1 dibagi akar 1 minus V per C kuadrat. Nah, kalau kita lihat nilai dari Lorentz factor ini atau gamma, kita akan belajar dahulu tentang Lorentz factor, yakni sama dengan 1 dibagi akar 1 minus V per C kuadrat. Jika kecepatan benda itu adalah 0, maka kita akan dapati nilai dari gamma tersebut adalah 1. Lalu, jika nilai kecepatan itu adalah bernilai C, maka nilai gamma itu akan bernilai tak berhingga. Jadi, kalau misalkan kita mau buat grafik dari Lorentz factor atau gamma itu, maka grafik yang kita dapati adalah seperti ini. Dimulai dari 1, lalu kemudian bergerak naik seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai dari Lorentz factor ini selalu lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita kembali lagi ke masalah time dilation antara proper time atau waktu yang sesungguhnya T0 dan waktu yang relativistik. Jadi menurut pengamat yang bergerak terhadap benda yang diukur atau pengamat yang relatif, maka relativistic time ini akan bernilai lebih besar atau lebih lama ketimbang waktu yang sebenarnya yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda itu atau peristiwa itu. Nah, jadi kalau kita melihat nilai ini, maka kita akan dapat menyatakan bahwa waktu relativistik sama dengan gamma dikali T0. Karena sekali lagi tadi nilai gamma lebih besar dari 1. Nah, jadi misalkan kita kembali ke soal bandul. Nah, kalau ada pengamat di bumi mengukur bandul, itu bandulnya juga ada di bumi dengan waktu 1 detik. Lalu ada seorang pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Maka menurut dia, bandul ini akan bergerak dengan waktu yang lebih lama. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita selalu nanti akan menghitung Lorentz factor dahulu. Jadi 1 dibagi akar 1 minus V per C kuadrat. Nah, lalu kita masukkan nilai dari kecepatan pengamat yang bergerak tadi.
0,8C dibagi C, 0,8 dikuadratkan 0,64, 1 dikurang 0,4, 0,36 di akar 0,6. Nah, kita dapatin nilai gamanya sama dengan 10/6 atau 5/3. Jadi menurut pengamat yang bergerak ini terhadap bandul yang ada di bumi yang diam, maka waktu periode bandul itu menurut pengamat yang bergerak tadi sama dengan 5/3 dikali 1 detik atau 5/3 detik. Baik, nah soal yang kedua misalkan begini. Ada seseorang bergerak berada di dalam pesawat misalkan dengan kecepatan 0,6C. Nah, ia melepaskan pulsa cahaya. Jadi ada pulsa cahaya yang dilepaskan setiap jadi sebanyak 30 sinyal tiap detik. Pertanyaannya adalah, jika ada seorang pengamat di bumi yang melihat sinyal tersebut, maka berapa banyak sinyal yang ia lihat setiap detiknya? Nah, baik, kita pertama akan memikirkan dulu bahwa ketika pengamat yang melepaskan sinyal itu bicara tentang waktu 1 detik, ini adalah waktu menurut dia. Jadi ini waktu yang sebenarnya. Nah, sekarang lamanya waktu 1 detik ini menurut pengamat yang di pesawat tidaklah sama menurut yang pengamat di bumi. Jadi pengamat di bumi itu akan menyatakan, hai, bahwa kamu melepaskan sinyal bukan pada waktu selama 1 detik tadi. Jadi kita akan lihat berapa lama waktunya. Nah, kita bisa membayangkan bahwa pengamat di bumi ini justru adalah seseorang yang bergerak dengan kecepatan yang kebalikannya, yakni minus 0,6C kalau kita bayangkan orang yang di pesawat ini sebagai orang yang diam. Jadi kecepatan relatif pengamat di bumi itu adalah sebesar minus 0,6C, di mana kita dari sana bisa menghitung Lorentz factor atau gamma, yakni sebesar 1 dibagi akar 1 dikurang 0,6C dibagi C kuadrat 0,36, jadi 1 dibagi 0,8 atau 10/8, 5/4. Jadi kalau menurut orang yang di pesawat tadi, ia melepaskan setiap 1 detik, maka menurut orang yang di bumi, ia melepaskan setiap 1,25 detik. Jadi bagi orang yang di bumi, maka banyaknya sinyal yang dilepaskan adalah 30 sinyal setiap 1,25 detik bagi orang yang di bumi. Nah, jadi kalau ia melihat sinyal itu, orang ini, ia akan menyatakan bahwa banyaknya sinyal itu adalah sebanyak 24 sinyal per detik. Nah, itu masalah atau soal-soal yang berkaitan dengan dilasi waktu, dimana sekali lagi kita harus tahu betul manakah yang pengukuran sesungguhnya dan mana yang pengukuran relatif.